kepentingan barang tersebut bagi kehidupan manusia, yang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu barang inferior? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah Teknokrat bersama dengan saya, Devia Rizky Anggarini, pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama, tentang pengertian ilmu ekonomi, yang kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi, yang ketiga, pokok permasalahan perekonomian, yang keempat, membuat pilihan, yang kelima, sifat-sifat teori ekonomi, yang keenam, jenis-jenis analisis ekonomi. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Menurut Profesor Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai cara individu atau masyarakat untuk memilih dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya produktif yang jumlahnya sangat terbatas untuk memproduksi berbagai barang serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi pada berbagai golongan distribusi barang. Lalu yang kedua ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Terdapat dua jenis ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Kita akan bahas dulu tentang ilmu ekonomi mikro. Pada ilmu ekonomi mikro, itu menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan dalam teori ekonomi mikro merupakan bidang studi ilmu dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian terkecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Sedangkan aspek penting dalam ekonomi mikro yang pertama adalah interaksi di pasar barang, kemudian ada tingkah laku dari penjual dan pembeli, serta interaksi di pasar faktor. Selanjutnya ada ilmu ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi makro, menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, kemudian pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta perdagangan internasional. Teori ekonomi makro merupakan suatu bidang ilmu dalam ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Analisanya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan di unit-unit terkecil dalam aspek perekonomian. Aspek-aspek penting dalam ekonomi makro, salah satunya adalah penentuan dari kegiatan perekonomian, kemudian masalah pengangguran dan inflasi, serta bagaimana kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pokok dari perekonomian. Masalah pokok dari suatu perekonomian itu adalah adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara yang pertama, kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, adanya keinginan masyarakat yang relatif tidak terbatas, sementara di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Selanjutnya adanya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, baik yang disertai atau yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Selanjutnya jenis-jenis barang. Terdapat dua cara dalam menggolongkan jenis-jenis barang. Yang pertama, berdasarkan
kepentingan barang tersebut bagi kehidupan manusia, yang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu barang inferior? Barang inferior merupakan barang yang banyak diminati oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi, jikalau pendapatan bertambah, maka permintaan terhadap barang inferior itu akan berkurang. Contohnya, jika pendapatan kita naik, maka kita akan mengganti lauk kita yang tadinya tempe dan tahu menjadi ayam serta ikan. Kemudian barang esensial. Barang esensial merupakan barang yang perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Contoh dari barang esensial adalah kebutuhan pokok, barang kebutuhan pokok, atau lebih tepatnya kita sebut sebagai sembako. 9 barang kebutuhan pokok. Ada beras, ada minyak, ada gula, dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang normal merupakan barang yang apabila terjadi kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan dari pendapatan. Contohnya, misalkan pendapatan kita naik, berarti keinginan kita akan suatu barang, contohnya handphone, itu juga akan naik. Kita tidak akan membeli handphone dengan harga yang murah, tapi kita akan membeli handphone dengan harga yang sesuai dengan pendapatan kita. Selanjutnya ada barang mewah. Nah, jenis barang ini adalah barang yang dibeli oleh orang-orang yang berpendapatan menengah ke atas. Contohnya mobil, rumah, kemudian jenis investasi seperti tanah, kemudian emas, dan lain sebagainya. Kedua, ada penggolongan jenis barang berdasarkan kebutuhan penggunaan masyarakat, yaitu ada barang pribadi. Barang pribadi itu contohnya makanan, pakaian, mobil, serta barang publik. Barang publik itu contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, kemudian halte bis. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan benda-benda yang disediakan oleh alam atau yang diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam perekonomian, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, tanah dan sumber alam merupakan faktor yang disediakan oleh alam, yang meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi seluruh jumlah pekerja dan keahlian serta keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Yang ketiga, modal. Modal merupakan benda yang diciptakan oleh manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, modal ini bisa contohnya uang, kemudian bangunan. Selanjutnya adalah keahlian. Keahlian itu merupakan bentuk kemampuan dari seseorang untuk mendirikan atau mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha. Selanjutnya ada bagaimana masyarakat membuat pilihan. Dalam membuat pilihan itu dilatar belakangi oleh terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Hal ini mendorong kita sebagai manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi atau mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa, setiap pelaku ekonomi harus membuat pilihan-pilihan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Selanjutnya ada pilihan dalam mengkonsumsi. Pilihan dalam mengkonsumsi itu bertujuan untuk menggunakan pendapatan yang kita miliki untuk mendapatkan sumber daya yang berupa barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan yang maksimum. Sedangkan pilihan dalam memproduksi
yaitu pilihan dari pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya yang berupaya mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang dan jasa yang akan dijualnya. Berikut jenis-jenis faktor-faktor produksi yang akan digunakan. Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan paling banyak. Sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi akan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Selanjutnya ada masalah dalam membuat pilihan di kegiatan pemerintah. Setiap negara harus membuat pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, untuk itu, sumber-sumber daya tersebut diatur penggunaannya sehingga dapat memaksimumkan tujuan pemerintah untuk mengatur kegiatan individu maupun perusahaan. Selanjutnya, ada sifat-sifat dari teori ekonomi. Sifat-sifat teori ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau fakta dari dalam perekonomian. Misalnya, adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 98. Perlu juga kita ketahui bahwa perekonomian belumlah cukup dalam mempelajari ilmu ekonomi. Yang terpenting adalah menyusun secara sistematis dan membuat gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian serta komponen-komponennya. Yang kedua adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau yang nyata dalam kegiatan ekonomi serta ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan mempengaruhi serta mengalami perubahan. Teori ekonomi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama itu adalah variabel-variabel. Teori ekonomi tentang bagaimana suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya dengan hal-hal yang berkaitan satu sama lain itu dinamakan variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang dinilai dapat mengalami perubahan. Dalam teori harga itu dikenal dengan hukum permintaan yang menyatakan kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan atas suatu barang tersebut juga akan berubah. Dalam teori ini memperlihatkan adanya 2 variabel, yaitu yang pertama harga dan jumlah barang yang akan dibeli. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi merupakan pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Gambaran yang lebih sederhana mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa dilakukan dengan teori itu membuat penyederhanaan atas kejadian sebenarnya di dalam masyarakat yang dilakukan dengan membuat pemisalan. Pemisalan itu dikenal dengan ceteris paribus yang diambil dari bahasa Latin yang bermakna hal-hal lain yang tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan itu berkaitan satu sama lainnya. Dan membuat ramalan. Peramalan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Apabila dalam analisis ekonomi diramalkan akan terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, maka
Langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan agar peristiwa tersebut dapat dihindarkan atau setidak-tidaknya dikurangi pengaruh buruknya. Baiklah, itu tadi beberapa materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, masalah-masalah pokok perekonomian, kemudian bagaimana membuat suatu pilihan, sifat-sifat teori ekonomi, serta jenis-jenis analisis ekonomi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.